Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi wa Rasulullah wa ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini seperti biasa jadwalnya taklim gabungan ya, semua kelas nanti menyusul. Dari pada siang hari ini coba disiapkan bukunya tentang cara menjadi guru yang baik. Ya. Bagaimana caranya menjadi guru yang baik? Mil, ya. Semua kita harus jadi guru ya. Adnan guru mancing nggak apa-apa juga. Katanya ahli mancing ya. Baik, cara menjadi guru yang baik pertama ada kerangka pengajaran. Nanti tulis kerangka pengajaran. Kalau buat rumah tuh kelihatan tuh rangkanya tuh, tiang-tiangnya, fondasinya lihat di belakang itu. Sekarang dalam mengajar pun harus punya kerangka ya. Jadi guru nggak asal masuk kelas. Itu ada penyakit guru gitu kan. Penyakit apa? Penyakit asal masuk kelas, kemudian urat, kutil, kurang rapi, kurang teliti, macam istilahnya itu. Supaya tidak zalim, ya kalau guru harusnya santri yang diajar, tulis urutannya urusannya. Santri yang diajar itu harusnya setelah selesai pelajaran apa? Paham kan? Dari tidak tahu jadi tahu. Dari tidak bisa jadi bisa. Perubahan perilaku yang jahiliyah, yang goblok itu harus diganti ya. Kejahiliahnya harus ganti dengan cahaya. Minadzul mati lanur. Yang nggak ngerti hukum jadi ngerti hukum. Yang nggak beradab jadi beradab, berubah. Itu baru. Ya, belajarnya benar. Berhasil. Kalau nggak ada perubahannya, ngapain? Maka kalau santri sudah belajar adab, ya sudah taklim, ya banyak pelajaran agama, kok nggak berubah? Biadab, itu aja. Biadab, nggak mau mengikuti kebenaran. Apa ada guru yang ngajarin ribut, merusak motor? Nggak ada. Ngajarin bully apalagi ya, bosan nanti kalau ditanya orang konsultasi juga masalahnya anaknya dibully. Bully itu penghinaan loh ya. Bully itu kezaliman loh. Santri itu mencaci maki, bully, ngolok-ngolok saudaranya, temannya. Nah supaya nggak salah dulu pakai kerangka pengajaran. Tulis planning atau perencanaan. Jadi sudah disuruh amaliyah tajwid, sudah disuruh kultum, sudah disuruh praktik apa? Mengajar adik kelasnya. Nah yang pertama ketika ada perintah siap-siap hari Ahad praktek kultum, temanya birrul walidain. Langsung pikir santri siapin perencanaan.
Apa tadi? Perencanaan. Orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Kalau dikasih tema birrul walidain, kok kamu nggak tahu apa itu birrul walidain, antum nggak ngerti, maka mustahil antum bisa memberikan pelajaran itu atau mengajar atau ceramah tentang itu. Maka segera siapkan madahnya, materinya tentang birrul walidain. Cari di buku-buku banyak, di perpus banyak, ya. Iqbal malah bisa daring, bisa buka di Google, ya, apa itu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa? Di ringkes, ya, diapakan? Ya, diringkas atau makanya pada penampilan presentasi itu PowerPoint, dicari poinnya Zakia ya. Mesti ya diperhatikan. Orang itu harus clear takrif dulu. Dikasih tema apa? Birrul walidain. Definisinya harus tuntas dulu sampai ini. Dinda, apa itu berbakti kepada orang tua? Kalau pakai filsafat ilmu, mengapa harus berbakti kepada kedua orang tua? Di situ nanti turunannya, ya, bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua. Ingat apa, mengapa, bagaimana bisa dipakai seluruh materi, bahkan bisa diturunkan lagi hukumnya berbakti kepada kedua orang tua. Dosanya kalau durhaka kepada kedua orang tua. Itu kerangkanya begitu, perencanaannya. Terus dikasih tugas, kultumnya berapa lama? Aska, 10 menit. Nah, sampai kelas 3 10 menit aja nggak nyampe. Repan, berapa menit? Dari pagi sampai pada zuhur ngapain? Pas gilirannya tampil nggak bunyi. Tuh, kalau begitu tong kosong nyaring bunyinya. Pas disuruh kultum nggak ada bunyinya. Kultumnya apa mondok? Bertahun-tahun apalan setengah juz. Oh, mantep nih. Tunjuk muka sendiri lah kalau begitu. Tunjuk kawan, tunjuk muka. Jangan saya. Bagus pula nasihat diri sendiri, namanya otokritik. Sadar diri. Dan itu juga bisa berlaku yang mendengarkan. Kalau bisa kupingnya kebakar tuh dengerin itu. Ya, pondok dari kelas 4 apa kelas 5 ya? Paling enggak tahfiznya dari kelas 4 ya, tahfiz pagi. Coba perencanaannya, ya, planning. Planning isinya, ya, persiapan materi, kemudian pemahaman audien. Audien itu apa? Peserta. Cepat ini, ambruk untung dulu. Pesertanya siapa? Mau taklim? Siapa yang diajar? Masyarakat umum. Anak-anak SMA, remaja, SMA, SMP, SD. SD kelas berapa? Dipikir itu saya mau ngomong sama siapa. Apalagi kalau diupload. Seluruh orang yang mau nonton bisa nonton di YouTube. Kan semuanya di video kan diupload. Ya. Kerangka tadi isinya planning. Planning isinya apa? Siapa yang mau kita ceramai atau audien. Pesertanya, mat'unya. Ya, mat'unya siapa? Materinya apa? Contohnya tadi sudah dikasih tema birrul walidain. Kalau namanya kultum supaya nggak kayak orang rasan-rasan, tahu rasan-rasan? Jamaah rasan-rasan. Apa rasan-rasan tuh? Hibah. Harus ada ayatnya, harus ada hadisnya, nggak ngalor ngidul Mbak Rizky. Ngomongnya banyak tapi nggak keluar ayatnya.
Nggak apa-apa, minimal satu kutip ayat dijelaskan. Udah jelasin ya pelajaran Quran hadis itu paling sering. Bagaimana kaidahnya? Judulnya apa? Birrul walidain. Ayatnya apa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Semuanya segitu aja. Terjemahkan. Kandungan hukumnya apa di situ? Bisa dilihat di bukunya atau itu tafsir. Ayat ini tafsirnya apa? Terus istinbat hukumnya apa? Oh, disandingkan itu. Perintah apa? Bertauhid, larangan syirik, ya, kemudian untuk berbakti. Hadisnya gimana hadisnya itu? Hadisnya itu dilihat sarannya apa? Kemarin hadis? Misalnya hadis yang pendek aja biar pas 10 menit. Ridallah fi ridal walidain wa safatillah safatil walidain atau al-jannah tahta aqdamil ummahat. Bisa satu hadis selesai. Itu hadis yang kemarin dibacakan itu. Ini akan segera muncul jadwal baru untuk amaliyah tadris. Anak mudanya hidup kalau nggak berdakwah, ya, menu-menu insamiteng aja penuh. Mulai ibadah, ya. Profesi pertama harus jadi dai, setelah itu terserah, wajib jadi guru. Kalau nggak mau semua ngurusin umat, ada Islam tegak di sini, ya. Ganti agamanya nanti. Orang pada sesat, nggak ada dakwah, ya. Kemudian, kalaupun kamu nggak mau jadi guru, kamu jadi bapak. Jadi bapak itu bukan hanya urusan ngasih makan, harus ngasih ilmu. Tanya sama Allah nanti. Siapa yang ditanya? Abi Mukmin apa Umi Okta? Kok kalau Zakia nggak bisa ngaji? Juga nggak bisa ngaji, yang ditanya siapa? Ayah. Ah iya, maka seorang ayah apa nafkah itu? Makan, minum, perhatian, kasih sayang, ilmu. Orang itu kan cuma karena ilmu sama adab dikatakan orang. Kalau nggak punya itu, lihat timbara ya zaman jahiliyah dulu, manusia sebelum Islam datang kayak apa? Kehidupannya apa? Seperti di hutan. Siapa yang kuat itu yang menang. Nah, karena itu santri, ya, mumpung masih hidup nih. Kau kira santri nggak bisa meninggal? Bisa. Nggak nunggu tua, ya. Mati nggak nunggu tua. Kesempatan ya untuk berdakwah. Jelas ya? Kemudian penjabaran dari materi itu terserah, dikasih contoh biasanya, dikasih contoh. Itu belajar sama Nabi Iqbal. Iqbal juga kemarin cuma 4 menit. Ayatnya ada, hadisnya cuma uraiannya kurang. Nah, namanya berlatih, salah, itu halal orang belajar itu. Yang begitu susah nih kalau ketemu orang males. Males itu penyakit, ya. Kalau orang bodoh, rajin belajar, mengulang, lama-lama pintar. Tapi kalau orang malas, walaupun otaknya cerdas, lama-lama bodoh. Ya, baik, itu planning. Sekarang preparing, persiapan. Rangka mengajar itu pertama planning, yang kedua preparing. Udah tulis persiapan aja kalau payah. Persiapan. Lebih rinci lagi. Materi sudah dibawa. Kalau mau pakai peraga, alat-alatnya, umpamanya praktek jenazah, sudah bawa kain kafannya, sudah bawa mayat-mayat, bonekanya, boneka untuk simulasi. Kalau mau pelajaran apa? IPA misalnya, mencari bahan-bahan untuk praktek. Pertanian apa namanya? Bisa nanam apa itu, kangkung. Beli dulu benihnya, dipersiapin guru itu. Kalau mau tahfiz ya gampang, Al-Quran. Anehnya Qurannya macam-macam. Ada anak nggak mondok atau mondok pula, ada jangan-jangan nggak punya Quran, mushaf. Siapa yang nggak punya mushaf?
minjem ngandelin di masjid. Habis itu bercecer di mana-mana. Padahal gonta-ganti mushaf jadi susah. Disuruh benar susah. Ya, guru itu kayak tabib. Kalau guru itu sudah ngomong, jangan kali Quran, kamu bantah. Delay kawan. Bikin luka hati guru ki. Kalau tidak ada keridoannya, apal pun hilang, apalagi nggak apal. Belas. Apal saja bisa hilang, apalagi nggak hafal. Terus kalaupun hafal, bukan di situ saja, tapi barokah, ilmunya menuntun amal. Jadi orang baik, ya, lantaran punya ilmu. Menyakitin tetangga udah berapa kali, ya? Kapan ada waktu ulang dikit, udah kayak kuda liar, teriak-teriak main bola. Gara-gara kamu ini, abinya jadi nyakitin tetangga. Walaupun diatur, ya oke lah, pasti jam-jam si pagi gitu ya. Ini karena habis sisa masih juga mau begitu teriak-teriak, orang mau istirahat. Nggak banyak dosa santri, nah? Pondok mana Pak dosa begitu. Nah ini sudah dipagar nih semuanya. Kabur lah mana kan? Lompat pagar ya. Baik, lanjutkan. Proses delivering, mau mengajar, perencanaan, persiapan, prosesnya seperti ini. Saat ceramahnya itu apa yang terjadi? Penyampaian materi itu perlu memperhatikan. Tulis. Proses isinya ini, pembukaan. Tuh, mukodimah. Minimal yang diajarkan guru public speaking sudah hafal, ditambah dengan model-model yang lain terserah lah. Yang penting adab urutannya, namanya ceramah pakai mukodimah. Ya. Kok kamu nggak nulis gitu? Nggak enak itu. 2. Menguasai teknik mengajar. Gimana teknik mengajar? Menjelaskan, bertanya, menjawab, menulis. Nulis papan tulis yang benar, lurus. Tulisannya jangan parah-parah amat, nyusahin. Murid tuh bingung bacanya. Bukan. Gampang tadi maksud tadi? Ya, menguasai teknik mengajar, minimalnya guru yang bisa jelasin, bisa nulis, bisa tanya, bisa jawab. Apalagi menguasai manajemen kelas. Nah, tulis cari buku sana. Gak ada gunanya di sini. Nah, ini menguasai kelas. Jangan dibiarin santri nggak nulis. Sampai selesai pelajaran nggak ada yang masuk ke kepalanya. Tulis nggak, Dinda? Ambil bukunya sana. Di mana tadi buku udah beli 9 tadi? Kan dibilangin 1 buku taklim. Nah, ambil dulu. Masih lama taklimnya, bisa sampai maghrib nih. Wah, kurus kamu nanti. Berikutnya penampilan, Bal. Kalau baju lu jelek begitu mau dipotong jadilah. Itu kok berapa lama kau nih akan panjang berkembangnya? Siapa lagi yang bajunya minta awet? Aktif kemarin. Bajunya yang bobor biar sampai kelas 6. Siap. Si bobornya kayak apa? Nanti kayak Iqbal ini nanti bisa melewatin tangan, digulung akhirnya. Kalau bisa jangan digulung-gulung ya, Bal. Kalau memungkinkan ya. Dipotong nggak apa-apa. Jadi kalau takut cepet gemuknya, nggak lama lagi pas lagi. Tapi di sini kalau misalnya pakaian guru, adab berpakaian guru, gurunya menor, berhias, molek bersolek. Gurunya nyanyi mau ngajar, ya nyanyi
artis salah panggung, tasnya modis, enggak guru itu jelas kayak dia si Mas Ari jelas tuh hidup zuhud sederhana warok. Aduh berat semua Samumin kalau di checklist Samumin warok, motornya elek warok berarti. Makan sederhana, ya semuanya syarat guru gitu. Gurunya maunya terlente, itu bukan guru, itu artis. Ya bang, tapi bukan berarti terus umum ya, umum terus jorok gitu, penampilannya kumel. Tapi wangi loh ya, pakai minyak wangi sunnah diantaranya. Penampilan yang perempuan juga harus jelas, jangan pakai baju ketat, membentuk lekuk tubuh. Apanya yang mau dicontoh? Kemudian yang keempat ya, tadi kan pembukaan, menguasai teknik mengajar. Ketiga penampilan, keempat dapat berkomunikasi dengan baik dan sabar. Guru ya paling susah, paling bikin stres itu mengajar orang. Lebih enak pawang kuda loh kabarnya. Pawang harimau. Harimau itu gajah itu di sana mereka bahas. Pawangnya itu nggak terlalu sulit, nggak stres melatihnya itu. Tapi kalau orang punya mau, ya bang. Padahal tadi guru itu tabib bahasa Arab, dokter. Berarti santri itu pasien. Rewet aja bantah, goblok. Ya pasti. Nggak main-main itu, nggak barokah ilmunya. Gurunya istirahat dikit, berantem, hancur masjidnya ini. Sampai kapan hidup begitu ya? Pas pulang cek hafalan, tahun-tahun mondok gitu ya, Abdullah. Abi bahagia betul dengar tausiahmu itu, tinggal diterapin itu. Ya, bisa ngomong begitu satu min, ya. Bisa kok santri ini ngomongnya pinter. Perbuatannya harus jelas. Hadirin Allah ya. Saya lama ya kalau ada tamu konsultasi segala macam, entah masalah keluarga, masalah anaknya rewel, istrinya rewel. Itu yang paling pertama disiapkan jembar hati kita, lapang dada kita mendengarkan. Uang sekarang ngomongnya maunya apa? Dominasi. Saya terus orang ngomong dicekatin, orang nggak paham komunikasi, ya. Teori komunikasi juga keterampilan mendengar. Dengerin dulu orang itu. Nah santri ini lagi dikasih ilmu, dengerin. Nyusar aja. Nan, tulis. Apa nggak ditulis? Kayak udah hebat aja. Nah, dengerin. Terus kalau sudah mereka menjelaskan tuntas baru ilmu, pakai ilmu jawabnya itu, bukan asbun aja guru itu. Makanya guru harus jelas. Kalau nggak bisa beri, kalau nggak berilmu apa yang mau diajarkan, mau ngapain, ya? Waktunya mencari ilmu. Ya, ibaratnya orang mau cari buruan itu ya serius. Orang bawa wadah itu diisi penuh tasnya. Saatnya menyampaikan sudah ada isinya ya. Sabar. Ya, sabar. Yang ngamuk-ngamuk biasa, tapi besok ngajar lagi. Sabarnya begitu, bukan wah kita juga kecil dulu punya guru sangar-sangar namanya penggaris yang melayang. Tapi besok guru abinya tetap masuk lagi. Yang bandel yang dikejar-kejar, dihukum. Besoknya kayaknya mau berhenti jadi guru. Rupanya ngajar lagi. Sabar coba. Ya, iyalah Syahid ya. Syahid Abdullah Akromah. Namanya luar biasa ya.
Ya nggak apa-apa marah guru itu, marah untuk menegakkan disiplin. Ya, kayaknya kayak mau berhenti jadi guru, tapi besok ngajar lagi atau setelah itu sudah lah. Ya tentu gurunya biasanya biar ini ya, bisa mungkin ya. Ya itu kan dalam rangka mendisiplinkan, dalam rangka untuk mendidik ya, untuk mengajarkan kebenaran. Sementara santri ini memang ibaratnya penyakit kulit ini apa? Ada kudis kurak, guru itu ibaratnya salep tuh. Salep apa dulu zaman kecil salep 88 enggak pemain. Kapan diolesnya? Santri-santri yang beling-beling ini kan begitu. Ini kan ibaratnya dikasih salep nih bang. Sakit kan? Tapi orang tua juga ngasih obat ke anak itu bukan karena benci, karena sayang. Apa kalau kemudian sakit terus dikasih gula, terus dikasih susu, padahal mencret terus, ya dikasih obat. Yang obat itu biasanya pahit, ya, paham ya? Jadi santri ya ketika nanti sudah jadi guru sabar, ya. Gak apa-apa ngamuk-ngamuk begitu, besok ngajar lagi. Atau jangan mendendam ya, selesai ya sudah. Apalagi santrinya besok tidak melakukan kesalahan, bahkan bagus, ya dipuji. Reward and punishment. Kapan dia bagus diberi penghargaan, kapan dia salah dihukum. Jadi adil. Sebetulnya guru itu hanya menjalankan tugas. Kalau santri dihukum, itu siapa? Sebabnya apa? Itu yang pokok. Pikir ini, kalau sudah ada peraturan kamu langgar, ya kamu sendiri yang cari gara-gara. Kalau nggak ada tekakan di situ, ya hancur. Hancur kalau tidak ada aturan. Udah kayak di pasar aja kadang ada aturannya, parkir di sini pak, nggak boleh di jalan pak. Ada polisi ngomong lagi, jangan jualan di sini. Itu pasar itu. Ya. Ada pengaturan apalagi di sekolahan ya, apalagi di pondok pesantren malamnya juga ada pelajaran, apalagi numpang di masjid ini, mikir ya, jangan sampai sampahnya nanti serak-serakan, nanti diurusin tulis dulu ya, paham? Kemudian berikutnya guru ya, di sini diperintahkan punya suara yang jelas, terdengar, jangan gremeng istilah Jawanya itu, ngomongnya pelan. Apalagi kalau muridnya banyak, umpamanya ini penuh masjidnya ya dikuatin. Makanya perlu ada apa ini? Sound system pengeras, salon, speaker. Nah kalaupun tidak ada itu, karena di kelas kecil, ya gurunya jangan terlalu pelan sehingga tidak terdengar apa yang diajarkan. Atau kamu nanti praktek mengajar, suaranya yang pelan biasa siapa belum? Kalau ribut keras, kalau pas ngajar pelan, salah. Ya. Yang begitu dirubah. Kemudian berikutnya yang ke-6, bermutu karena berhubungan. Maksudnya gimana ini? Bermutu karena berhubungan. Bapak, apa ini maksudnya, Pak? Bermutu karena berhubungan. Guru santri hubungannya kayak apa? Ustadzah dengan santri hubungannya kayak apa, Pak? Seperti bapak dan anak. Ada bapak membuang kamu, bapak gila, ya. Kamu senakal apapun, paling ibumu paling jengkel kalau kamu nakal. Tahu gini nggak tak lahirkan, ya tetap nggak bisa. Masukkan lagi perutku kalau bisa, tetap nggak bisa. Menompongannya aja begitu saking jengkel. Setelah itu apa? Kamu ya tetap dimasakinnya kan, tetap dikasih uang jajan. Nggak mungkin kamu dibuang atau seganas-ganasnya harimau kan nggak makan anaknya sendiri. Hubungan guru itu bapak anak, ya. Bapak sama anak, ibu sama anak. Nah santri ini sudah abilatih. Nah, kita murid kultum siapa berkultum?
Santri yang kamu bimbing kultum siapa? Alivia, anakmu itu. Kalau dia nggak bisa, kamu rayu biar terus mengulang, ya, semangati terus. Sekarang anaknya siapa? Hah? Apa Rizky? Rizky? Oh Kafa. Oh Rizky yang satunya. Lah kamu punya anak di? Dipendong anakmu. Siapa anakmu? Wah, cocok. Nail aman ya kan? Nail sama Irfan bedanya gimana itu? Enak mana ngajarinya? Nail, iya. Kamu nggak pengen jadi kayak Nail begitu? Biar Umi Okta, biar senyumnya tenang. Guru-guru bahagia ngajar kelas 5. Coba lagi, kalau kamu tahu anak yang nggak musingin guru kayak Nail, jadilah begitu. Bisa? Karena kamu ngerasain jadi guru Nail. Nah, kalau gurunya Irfan, pusing, ribut terus. Siapa lagi yang dari Pan? Gurumu siapa Pan? Muridmu siapa? Taruh gimana taruh? Pergi aja taruh ya. Apa namanya? Taruh itu keliling terus gak mau diam. Ngomongnya lancar nggak? Gimana kalau kamu ngajarin muridmu begitu, anakmu begitu? Hah? Pusing kan? Pusing. Rasa no satu menit jadi baik ngerasain gitu penderitaan guru ya. Sekarang ambil latih kamu jadi guru ya. Kayak gitu kamu gak sadar-sadar pas jadi murid masih rewel terus. Pemerintah itu disiapin pengganti pemerintah mana pemerintahnya? Pemerintah apa kota amal ini kelihatan. Jadi kota amal apa gede pemerintahnya? Siapa yang rewel? Kasih murid yang rewel sekalian. Biar dicoba. Kan itu tidak selamanya muridnya itu bosan dia. Ya. Kadang nanti guru sama muridnya berantem. Rizky suruh ngajarin nggak malu pukul yang lawan nggak cocok. Kita tinggal siapin ambulan obatin. Ya. Kadang-kadang perlu itu untuk apa? Dunung kayak kalau ngajar itu susah gitu loh. Rasakan kayak begini susahnya. Tapi pas jadi murid kamu kok kayak gitu. Ya, itu maksudnya. Kita akan rubah jadwal itu. Sudah 2 minggu setengah ya, ini ya, 2 minggu setengah. Terus ke 3 minggu nanti muridnya diganti, ya. Muridnya diganti. Nah itu hubungan yang bermutu ya. Kalau santri itu nggak lulus, gurunya itu kepikiran, kok murid saya nggak lulus itu kepiye gitu ya. Piye gimana? Kumaha gitu mbak anak kok nggak lulus gitu. Rapi, wah Rapi Ahmad datang. Hari apa ini celanamu kayak gitu? Lali dino ya Pi. Ya tulis taklim. Judulnya cara jadi guru le. Ya biar jadi guru. Udah tulis dengerin sesampainya pelajaran nggak usah tanya yang tadi apa lewatin aja. Kemudian guru harus good sense, objektif. Ya kalau goblok ya goblok, pinter ya pinter, salah ya salah, bener ya bener. Mau anaknya sendiri salah ya pukul, mau anaknya gurunya ya pukul. Lo memang hukumannya pukul, hukumannya ditegur ya ditegur, hukumannya dijewer, pukul kakinya. Ya naik, tulis ya pelajarannya jadi guru ya le. Ya kamu orang Lampung nggak tahu le ya. Apa Lampung itu? Nail atau apa? Apa Lampungnya anak kecil itu? Kemudian rasional, argumentatif, ya, gurunya itu ya jangan ngajarin kok ini gitu bingung. Gak masuk akal gitu ceramahnya, contohnya itu hiperbol apa namanya berlebih-lebihan, gak bisa diterima akal. Jangan malah bingung gitu.
Argumentatif itu ya kalau punya pendapat jelas dulu itu. Ya baru jelas. Dasarnya apa, nggak ngawur. Kemudian berikutnya yang 8, goodwill, berbicara untuk kepentingan pendengar. Gimana ini? Jadi kita itu menjawab itu supaya santri kita paham secukupnya. Kan ada itu laporan guru curhat urusan keruwetan rumah tangganya ke santri. Wah, yo jamaah rasa-rasa jadinya. Jadi apa? Nggak sesuai dengan apa konten materinya apa. Jadi ngomongnya guru itu menjawab masalah yang ada di kelas atau sesuai dengan topik. Pengembangannya itu kasih contoh sesuai dengan topik. Birrul walidain, durhaka, contoh durhaka. Ya, wala taqula ufin. Dilarang oleh Allah bantah, ngomong kalau disuruh. Ya, wala tanharuma, jangan ngomong lebih keras dari ibu dan bapak kita. Contohnya, anak suruh nyapu, piket terus, gak ada libur. Nah, itu contohnya begitu. Jadi guru itu ngomong itu karena untuk menjelaskan, ya, untuk kepentingan santrinya biar pinter, bukan untuk curhat. Emang kalau gurunya itu sudah mencurhatkan urusan pribadinya itu biasanya lega gitu, paruh masalahnya hilang. Nah itu makanya tadi di awal kita perlu keterampilan mendengar, telaten dengerin. Tuh mbak anaknya yang konselor, ya udah konseling berapa puluh orang mbak? Laki apa perempuan? Tua apa muda? Aduh, kecil apa besar? Kemarin Pak Ben habis konseling ya, tidur di tangan Nabi, sambil tiduran, selus-selus kepalanya. Nangislah Pak Ben, bersedih hati. Ada videonya. Ya kalau sejenis, kalau kecil ya. Kalau Shopee ya nggak bisa. Nggak gadis. Tahu apa namanya batasannya. Ya. Maka guru harus paham ekspresif. Oh itu kalau kita lihat orang-orang Arab tuh, Assalamualaikum ya harfun nun gitu. Ngomongnya kok bisa nun ya. Ginjalan gitu istilah Jawanya. Ekspresif bahasa Inggrisnya itu sangat menjiwai materi dan dia bergeraknya itu gesturnya maksimal gitu. Yang begitu kan nggak boleh kalau khotbah kan. Selain khotbah bagus. Nanti santri zaman now nggak banyak duduk begini karena kita bicara agama. Kalau aku kurang senang satu menit keliling-keliling. Tapi kalau kita ngisi ya di acara-acara kampus semuanya disuruh berdiri, ya apa namanya ekspresif kan kita sana sini pakai apa itu LCD bawa kita center untuk menjelaskan laser. Kayak Mbak Ayu kemarin ngajarin nari, dang. Nah, tari apa? Tari sembah apa tari apa? Kalau di Muhammadiyah sering itu kalau ada acara-acara tari ada tamu gitu, sering banget. Atau kalau di NU ada ini termin. Tari apa kalau di sekolah Ma'arif? Kalau Muhammadiyah bentar-bentar nyambung kalau ada tamu. Nah, saya ceramah itu sambut dulu aduh. Habis disambut begitu satu menit lagi bangun pondok, kerjanya keliling itu amal. Ya, saya kasih apa ini? Selendang gini, sarung lirik, sambut begitu. Pernah juga peresmian masjid sambut begitu juga, walah. Di situ ada amplop keliling, apa namanya kardus kota amal keliling ada. Ya, harus jadi contoh beramal. Mbak Fitri ngajar TK ekspresifnya gimana itu? Nyanyi. Udah bisa nyanyi apa? Antrinya. Selawat sudah. Selawat cepet apanya?
Gimana satu media cepet ngapal sholawat sama Quran sama hadis. Hadis paling angel bolak balik. Sama paling cepet ngapal gambar duit. Tapi ada juga yang belum tahu regane jajan ya. Duit 5.000 ambil jajan tak pesek. Belum tahu duit yang TK ya, TK. Orang pikun itu enggak pikun sama duit. Karo wong ayu, Pak Nardi mana Pak Nardi? Ya. Tukang tahu wong ayu sama duit gak pikun. Semuanya diceritain. Saya mau berobat begini, kalau Ustaz sakitnya begini panjang. Terus kalau sholat lupa, sama anak lupa, duit sama wong ayu nggak lupa. Yang lanang begitu, kalau yang perempuan mau ganteng gitu. Tapi jangan Mbak Ayu lupa sama suami, Mbak Ayu salah suami kan bahaya ini. Ya, saya tegur mana ini? Oh, sakit ya? Belum mantan baru sakit gimana? Terus kan liburan satu men, aku wis kroso kok apa kuat anu. Liburan kita tanggal 1 gak apa-apa. Tambate dua wong gak. Wah, sekso nang icane, kaya-kaya ini sekso. Hadirin Allah ya, ini kelas 1 udah masuk ya. Mana kelas 1? Oh ini. Yang gila mau jadi guru? Siap. Siapa lagi? Hafla. Ini kelas 1 ya, Naila. Ya. Mandala ala khair, siapa yang menunjukkan kebaikan apa? Karena ini dia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan amal itu. Sudah. Gimana ketemu ibunya? Senang? Kasih apa? Duit. Lanjutkan berikutnya. Goodwill sudah ekspresif, memiliki sense of humor. Tapi guru juga sedikit ada joke, istilahnya humor ya. Biar apa? Otak kanannya itu juga fungsi. Kalau otak kiri itu mana guru matematika? Memang kayak gitu semua guru matematika. Kayak Mbak Okta ya. Harus strength. Kalau guru olahraga periang ya, banyak nyanyi. Guru apa lagi? Jenis guru ya. Meskipun orangnya gak patek bisa guyon di sini, supaya suasana kelas tidak terlalu tegang, guru harus bisa sedikit humor. Nih aturannya ya. Tapi umpamanya dari 100% perhatikan. Tapi ceramah ini bukan lawakan loh ya. Ada gunanya itu nanti pengajian ngundang pelawak atau pelawak jadi ustadz, gak jelas hasilnya apa. Di sini dalam mengajar umpamanya 100 ceramah itu, ngajar itu mungkin 5% saja lah selingan-selingan atau 3% sekali-kali ada guyonnya. Bukan guyon jadi tujuan. Ya. Kemudian berikutnya yang ke-11 nih, khusus ini ya, perhatikan. Gurunya jangan nggak nyambung, pendengarannya itu error, budek berarti ya gurunya ini. Dia harus listening skill, keterampilan mendengar dan paham gitu. Guru muridnya udah nih curhat sampai doer lambene, gurunya gak paham maksudnya apa, guru gak mudeng. Atau mbak anak konselor, halunya konselinya udah cerita, gak paham. Itu yang paling seneng mbak anak. Kenapa Pak sakit ini? Oh begini, ibadah gimana? Oh kok tahu Pak Ustaz? Nah itu dia senang. Bukan kita dukun, karena keseringan. Kalau lebih dianggap bisa memahami perasaan santri, perasaan pasien, senang itu. Gak salah berobat ke sini, tahu, merasa didampingi gitu. Guru diceritain keluhan santri sampai santrinya
domble lambene gurune gak mudeng. Ini maksudnya apa? Gak boleh ya. Jadi harus belajar mendengar. Jadi pendengar yang baik di sini disuruh apa? Listening skill, kemampuan mendengar. Kemudian menguasai non verbal. Yang ngupil, yang ngantuk itu kan nggak ngomong tapi itu bisa dibaca. Semalam tidur jam berapa Dinda? Kok matanya sudah sayup? Nggak perlu dibilang, bisa langsung ditegur. Ayo Dinda ngantuk wudu. Nggak perlu Dindanya jungkel-jungkel kepalanya. Din, wudu. Nah itu bahasa tubuh. Guru itu loh ngerti ya. Tapi kalau ngantuk semua mengajar arwahnya gentayangan gimana? Makanya ada masa santri mendengarkan ceramah, kalau dia nggak aktif lama-lama suara gurunya kayak suara obat tidur. Jadi kalau dengar suara gurunya ngantuk, silakannya keluar kelas langsung ketemu bola, oleh jadi bayu ya langsung dar ya. Tuh dalam waktu menit detik sudah berubah. Kayaknya udah umum misalnya ya, kalau pondok mesti ngantukan. Gimana itu? Bisa nungguin. Tidur sambil berdiri bisa, taraweh. Pasang kuda-kuda, kaki lebarin. Tuh. Jumatan udah kayak bunga layu. Kepalanya nyungsep di lantai semua itu santri. Besok matanya semprot obat mata open. Jumatan kasih ilmu malah makut semua gitu. Saya baris. Adinya juga, dibawanya juga, ya karuan. Siapa sih ngarep mengingatkan, ya? Jumatan isinya cuma tidur. Mampu berempati. Fabian, katanya sakit perut. Perutnya nggak ditinggal aja. Kenapa? Hari Sabtu sakit perut, hari Senin mogok, hari Selasa tanggal merah libur indah. Masuk nggak kemarin Selasa? Masuk nggak? Enggak lah. Ya emang Fabian mengikuti tanggal-tanggal merah. Tapi kamu rugi ya, masuk pelajaran. Empati itu merasakan yang dirasakan santrinya, berarti ini kan guru dengan santri. Din, kalah sama matanya Din, kalau suruh tidur cepat nggak mau, sekarang ngantuk. Apalagi yang ngantuk, mampu memvisualisasikan topik yang dibahas. Terus pokoknya ekspresi tadi kelanjutannya. Temanya apa ini? Dari guru itu melanjutkan tugas Nabi, ya. Hanya di sekolahan dakwahnya tertib, santrinya di kelas-kelaskan, ya. Itu melanjutkan tongkat estafet dakwah. Kemudian menjiwai, jadi mudeng gitu. Ini temanya dari guru yang benar. Kalah sama otot perut menarik otot mata, akhirnya tumbang. Hidup ini cuman ini pertarungan melawan hawa ngantuk, hawa nafsu, ya. Kaum hawa juga kalau sudah menggoda layar. Lalu kemudian menjiwai ini yang di masjid ini aslinya pengen jadi guru nggak? Atau yang sudah jadi guru kepepet, berhentilah. Pengen duit, ya salah. Pengen duit itu ya dagang, bisnis. Borong-borong kayak Pak Nardi, borong. Bukan. Bapaknya Iqbal kan pemborong ini kan? Borong buat lapangan udara di Palembang kan?
Iya, Bang. Kalau guru ini pokoknya yang hidup, ya. Kalau nggak punya utang aja Ustaz Min. Ya. Akhir bulan bukan akhir segalanya. Kalau udah punya utang ya wes, siang kehinaan, malam kesedihan, wes cocok. Ya ketemu orang yang utangin kan, waduh, bener. Nabi disuruh berdoa itu jangan sering punya utang. Ya. Santri ini kasbon kerjaannya nggak mikir, di total sebulan 300.000 utang di kantin. Utang kendel banget santri-santri ini. 5.000 nggak cukup, ya 6.000 nggak boleh gitu. Ganti yang jaga kantin, ganti lagi utang lagi. Baik, kemudian berikutnya yang diperhatikan guru. Perhatikan. 1, kontak mata. Kontak mata, sapu-sapu. Mata menyapu sudut-sudut kelas. Apa kerjaan? Tulis. Nah, sama ini, kota amal. Kota amal. Ada orangnya. Kok bisa kecil ya Mas di belakang kota amal itu? Apa kira-kira ini satu ini? Tanggal 6 itu ada yang nyanyi. Apa nyanyinya? Ditinggal Rabi. Hatiku rasane loro. Ada tak yang begitu? Saat teguh menikah itu ada. Nyawang gue Rabi karo wong liya, undangannya orang sing komen bisa komen. Ya Allah. Ini undangan nggak ada yang komen. Teko enggak, padahal dekat sekali itu ya, di belakang satu min itu cuma Wedadi dekat. Saya ketua yayasan hadir lah ya. Kalau di Mesuji ya biasanya kere nggak mungkin ngasih mobil. Kalau situ berangkat sendirilah Wedadi. Prokes apa ini? PPKM gak ngaruh, pokoknya kondangan ya kondangan. PPKM-nya gak payu bagaimana? Karena musim Omikron. Kata Ustaz Somad, Omikron, ibunya Covid udah muncul. Omikron. Munculnya pas mau Lebaran. Kalau Natal hilang. Kata Ustaz Somad, saya dengar ceramahnya. Kalau mau puasa muncul. Kalau Natal tahun baru hilang. Bahkan udah diliburin gak jadi. PPKM-nya batal. Sampai wong arep muktamar yo tak atik jadwalin yo. Baik, kemudian berikutnya kontak mata itu gitu. Perhatiin, Naila, pegang mata. Semua. Matanya itu bisa rata, melihat mata dengan mata. Din. Jawabannya matamu nanti. Gestur tubuh, apa guys? Kayak orang Arab itu, cocok gitu. Di sini suruhnya, nah ini movement, bergerak. Tadi habis kita sampaikan, ya, kemarin hampir lama itu nggak berdiri satu ya, sampai di STKP kita ini mau ngomongin aliran sesat ini, malah disuruh nggak ada ini apa, ada operator langsung materinya dipegang sama operator. Kita suruh berdiri presentasi, tinggal naik gitu, berdiri sana sini. Memang audiensnya jadi nggak bisa tidur kan, kita ke keliling-keliling gitu, suruh begitu, membawa wireless gitu keliling. Kita kan rotok aku, kita cuma sering hanya ngomongin agama, ya, ngomongin suruh kayak ini apa Sakmin motivator gitu. Nah kayak gitu. Zamannya gitu. Itu di sini juga sama nih. Ya kalau dalam level kelas santri bergerak. Santrinya itu dicek. Kamu nulis apa kamu? Apa? Nulis apa? Roti aja malah nulis. Nah bagusnya datangi ya begitu. Kemudian apa? Voice tone. Suaranya kapan harus tinggi, kapan harus rendah, sedang. Jangan suaranya lurus kayak sepur rem, nadanya nggak ada. Ya, almarhum apa? Ngantuk semua. Kemudian ya cek lagi hal yang perlu diperhatikan tadi: pandangan mata, gaya tubuh,
bergerak, jadi gurunya jangan diam aja. Tekanan suara, jadi ya apa yang sudah ditulis sebelumnya tadi, dicek santrinya. Kemudian persepsi ada mereview ya. Ini kalau materinya berlanjut, kemarin pelajarannya apa? Sekarang dilanjutkan halaman sekian, dibuka bukunya atau dilihat catatannya. Jadi para orang naik tangga itu jelas itu, anak tangganya ada 10. Kalau sekarang kuliah itu 16 pertemuan, kalau sekolahnya mungkin bisa 20 tangga. Tangga 1 ta'aruf, deskripsi pelajarannya, tujuan pelajaran ini apa? Jelasin. Kontrak belajar. Sistem penilaian jelasin, ada ulangan harian, ada post test, ada kuis, ada apa lagi? PTS, UTS, ganti istilah PTS, ada UAS, ada ujian praktek, ada ujian tasmi, ya? Ada tasmi pekanan, tasmi bulanan, bisa jadi sebulan dapat berapa? Itu dijelaskan ya, sistem penilaian, direview materi supaya apa? Terjadi kesinambungan. Ada cara ini. Guru public speaking siapa? Meka ya. Video-videonya itu disuruh nonton yang enggak ini Meka, yang enggak mondok. Tonton video kamu, buat catatan. Kamu dalam kultum yang belum sempurna apanya? Kasih PR begitu. Sebenarnya anak-anak ini tahu kultum yang bagus itu bisa, walaupun dia menjalani itu dirinya sendiri elek gitu kasihan. Tapi dia tahu, oh itu salah, gitu. Harusnya begini. Apalagi kalau kayak Rizky itu pintar ngomong, pintar komen ya. Ya, dia nonton ceramah dia disuruh memberikan apa? Komentar, masukan. Siap gak jadi guru ini? Siap gak siap? Gak ada pilihan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Gak ada pilihan. Ya, harus jadi guru keluarga, itu titik. Di pondok dilatih guru, keluar gak jadi guru, tapi tetap jadi guru keluarga. Kamu tinggal, ya, syukur jadi guru masyarakat, ya, di lingkungan. Lebih hebat kalau bisa jadi guru bangsa. Ya, ada sumbangsih nyata untuk pendidikan, untuk perjuangan genah. Pas kita meninggal itu dikenang kebaikan-kebaikannya dan ingin dilanjutkan oleh orang. Itu guru bangsa begitu. Jadi awalilah dari guru tidak binafsik, dari apa? Guru diri sendiri, ya Pak. Hidup ini pertempuran melawan hawa nafsu. Ada teh juga yang dibawa. Kalau dibuatin teh langsung enak, ketagihan gimana dibawa? Kalau nggak enak diomelin. Abadi, mana Abadi? Pak Nari udah makan teh belum? Wah kalau sisa itu nggak ada. Ini Pak tukangnya udah belum? Sanggup nggak jadi pendidik yang tangguh? Apa? Memiliki ikatan yang kuat dengan anak. Juga SMP, kasihan kalau anak SD yang antum lihat kok dia nggak pinter, kasihan. Harus pinter, diajari. Itu ya, kasih sayangnya begitu. Habis anak TK kok nggak pinter, habis sudah kelas 4, pinter apa? Ajarin, ya. Tetap jiwa guru itu dilatih sejak kecil. Kemudian kalau punya murid, Pan, murid itu siapa Pan? Murid kultum? Udah ada perkembangannya belum habis ini, kemajuannya. Setiap hari kan dibimbing kan. Nanti cek perubahannya apa. Kalau guru yang hebat gimana saya komen? Sampai bisa menjadikan dia lebih hebat dari gurunya. Bukan guru silat kita ini. Guru silat takut jurusnya diambil murid, kita dibunuh.
padepokan diambil, enggak begitu. Walaupun guru silat juga enggak begitu, tetap kita ini guru pelajaran, ya. Enggak masalah murid kita lebih pinter, enggak soal. Malah itu ukuran keberhasilan. Kalau kultumnya habis lebih bagus dari Repan, berarti Repannya yang hebat. Karena Repan gurunya. Repan SMP habis kelas 4, 5 ya. Bagus. Ya, enggak masalah. Kemudian apa? Dapat memberikan beragam stimulasi karena dia paling banyak memiliki waktu bersama anak. Tahu ya, lebih kurangnya, kelebihan kekurangannya santrinya tahu. Jadi kalau buat ini laporan ke anak, barang lama betul itu. Nunggu rapor dari sekolahnya nggak akan dianggap. Lihat-lihat aja. Kalau dia ngeluh matematika, tanya, matematika ini post test apa ulangan-ulangan dari guru ini nilainya berapa? Atau dia udah ngeluh-ngeluhkan, itu udah menjadi indikator dia sulit itu. Kayak ini Dinda ini kan masih di Mister juga kan bahasa Inggrisnya. Iqbal juga rumahnya dari kelas 1 di Mister itu lesnya kayak gitu. Sekolahnya udah sekolah per gitu, masih pula les. Jadi kita ini kalau memang kita berat, memang harus membaca. Gimana Mbak Ayu membaca? Membaca, udah saya ganti itu pelajarannya kan? Ganti apa? IPS kan? Pelajaran membaca saya kurangi itu. Lalu setiap hari kan belajar kan membaca. Jadi suruh baca aja terus. Dan nanti kalau rapotnya semester naik kelas 2 masih terus baca kok pelajaran. Enggak kebagian waktu IPS-nya. Jadi dimunculkan lagi bocah IPS gitu aja. Jadi harus kita cek ya kemampuan itu, tahu satu persatu ya. Menandakan kita ini memang guru. Nah, kita nggak tahu murid kita itu bisanya apa, belum bisanya apa. Muridmu siapa Bi yang kultum? Ya? Nabila apa? Naila apa yang belum bagus? Saya apa yang belum bagus? Kultum kemarin kan diomongin sama Abi Sofyan 8-10 menit. Mukodimah apa lagi? Isi, judulnya, temanya apa, uraiannya, kesimpulan, penutup. Ada menit-menitnya. Dari itu kerangka struktur dalam kultum itu mana yang dia belum lancar? Kalau Abi tanya Naila Mukodimah udah lancar belum? Nah, oke. Satu gaya apa dua gaya atau bergaya-gaya? Ini sudah mulai bergaya-gaya. Satu patah kata, dua patah kata, saya patah-patahkan untuk matain kamu. Udah mulai bisa. Dulunya kan cuma satu. Udah. Ya. Sekarang sudah ada gaya patah-patah juga ini saya dengan kultumnya. Ya. Kan gurunya tahu udah bisa ngomong gitu. Mukodimahnya ada variasi. Terus judulnya jelas. Ya. Biasanya dalilnya yang macet ya. Tema itu apa? Ada selipin satu ayat dan satu hadis. Atau kalau hanya memang waktunya singkat, satu hadis pun masih bisa dipotong kalau matanya panjang. Makanya kan sudah ada tuh hadis pendek, itu kan bisa satu kali kultum. Gurunya harus bisa menjelaskan, ya. Itu menstimulasi itu begitu. Banyak waktu bersama anak. Paling berambisi mengembangkan kemampuan kepribadian. Jadi kalau bimbingan skripsi Takmin, ya sing getol tuh malah pembimbingnya. Ayo bimbingan, tak tunggu. Tanggal sekian ada jadwal. Gitu. Sekarang bimbingan cetak skripsi. Ayo. Sudah November 23. Sudah Januari 20. Januari Februari. Nah guru gitu, ayo tasbih tanggal 14, ayo cepat diulang-ulang, siapin 1 juz, 2 juz, sekali duduk. Ya juga hadiahnya liburan ke
pantai. Pantai bayar 2.000, pantai apa itu? Pantai panjang. Samudra. Bayar 2.000 lumayan di tetangganya. Tapi gua udah sering kayak itu. Kayak gitu ya, pokoknya paling semangat sakopa wawasan ya. Pokoknya santri itu pemimpin ya. Dia lihat itu di shop-shop sholat itu. Karena mereka pantas jadi imam. Ya, nggak ngerti adab-adabnya, nggak ngerti hukum fikihnya, tapi karena akhir zaman ya orang kayak gitu ya jadi imam. Ada yang azan mengerikan itu udah nonton videonya. Bal. Wow, wah itu ada videonya itu mbah-mbah itu. Nggak ada penggantinya, masjidnya isinya cuma mbah itu. Ya. Jadi harus semangat jadi pemimpin. Ikhlas dan penuh cinta. Mana Rizky? Hah? Oh itu. Rizky, diomelin Nabi udah berapa kali? Sering kan? Lalu masih diomelin lagi besoknya kan? Karena memang ulang lagi. Diomelin Nabi Mumin berapa kali? Wah, hah? Sesuai amal ibadah lah hidup nih. Ya, kalau dia nanam panen lah. Ya, nanamnya apa? Kalau nanamnya ribut, ya dihukum, gitu. Nah itu semua Ki, ya. Justru begini Ki, harus sampaikan Ki. Itu semalam itu Bude itu, ya. Itu ayunya Abi itu galak itu. Galak dari Abi itu. Guru PPKN tuh, di SMA itu takutin. Orangnya kayak gitu, kalau ngamuk malah diam, muridnya baru takut sendiri. Kalau Abi masih bisa ngomong-ngomong, masih mau ekstrovert, masih banyak omong. Oh, Bude itu diam. Yang nginep semalam itu. Anak SMA ribut, didiemin. Hati-hati kalau Abi udah diemin kamu, nggak pernah ngomong nanyain, itu malah udah nggak cinta itu. Udah pergi aja sana, udah nggak dianggap murid, nggak ada harapan. Dinengke itu malah sulit, ya. Tapi kalau masih di samblek gitu, diingetin, ya itu masih bagus, ya. Pasti masih didoakan untuk berubah. Gurunya jangan pelit doa, walaupun doanya belum mati lagi. Doakan. Abi Bau udah pernah nggak doain Rizky? Ya Allah, Rizky, jangan ribut di masjid supaya saya nggak ada masalah. Pernah belum Abi Bau? Secara tulus ikhlas. Jangan-jangan doanya, ya Allah, akhwat itu segera mendekat ya Allah. Oh ya, guru nengono ya muridnya ya beli kabeh. Baik, niat. Kalau begitu niat. Bagaimana menjadi guru itu niat. Innamal a'malu niat. Kalau kamu nggak punya niat jadi guru, pasti muridmu rusak. Nggak ada hasilnya. Tujuannya jelas. Ada banyak menjadi orang beradab, beradab Qurani, khairul ummah, insan kamil, banyak itu. Ini orang baik aja deh. Jadi orang baik lah, berguna bagi agama ini. Orang baik. Plus punya pekerjaan yang baik juga ya, karena punya skill ya. Pertama harus jadi guru. Dari situ kemudian guru harus paham santri itu punya potensi apa, potensi apa yang harus dikembangkan. Ibaratnya santri ini tunas, nanti bisa tumbuh jadi apa sampai pada akhirnya berbuah. Kalau kayak mangga yang itu, lihat tuh, pohonnya gede itu. Babi yang nanam juga itu tahun 2009. Tepuk mini. Oh, itu mau pelem lanang no jadi Jawa. Orang wah. Ini gak ada gunanya, tebang aja kan begitu. Santri belajar, ya. Santri ini guna berhasil kalau nanti di masyarakat kanggo dipakai sama umat, ngurus masjid, ya. Nggak mesti harus dari pegawai negeri, yang penting guna untuk agama. Sekarang yang masih beling-beling biasa lah ya, tapi nanti ukuran suksesnya kalau udah lulus. Santri kata Yai Mansur bisa nggak jadi paku, ya? Menguatkan. Ini banyak pakunya loh nih, tapi nggak kelihatan tuh. Jangan pamer, paling berjasa ria, kan? Menonjolkan diri di masyarakat nggak perlu berbuat kayak paku. Ya, paham ya? Baik.
Kak Mumin mau ngurusin masjid sampai di sini dulu. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.